Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel Denta Irawan SPD. Kali ini saya akan membahas mengenai tips dan trik untuk bisa lulus UP ataupun pretest PPG, yaitu pada PPG dalam jabatan tahun 2023. Baik rekan-rekan yang belum klik subscribe, bisa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar terus terhubung dengan informasi-informasi terbaru dari channel Denta Irawan SPD. Baik rekan-rekan, langsung saja ini bagi rekan-rekan peserta UP maupun pretest. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Ini berlaku juga bagi calon peserta pretest PPG dalam jabatan. Yang pertama, kesiapan fisik. Yang kedua, kesiapan mental. Kedua hal ini sangat penting dalam menghadapi uji pengetahuan PPG, terlebih jika sudah mengalami retaker lebih dari satu kali. Kesiapan fisik tentunya sangat berpengaruh pada fokus dan konsentrasi saat mengerjakan soal-soal UP. Ini adalah bagaimana kita tidak mengalami kendala baik teknis maupun non-teknis pada saat kita melaksanakan ujian. Kesiapan mental ini adalah bagaimana kita sanggup memanajemen waktu sebaik mungkin untuk berhasil menyelesaikan soal UP sebanyak 120 soal dengan waktu 180 menit, tentunya dengan hasil yang meyakinkan. Tips menghadapi UP PPG dalam jabatan. Yang pertama, kesiapan fisik. Ini berkaitan dengan fokus dan konsentrasi. Maka kita sangat perlu menyiapkan fokus dan konsentrasi tersebut dengan cara: 1. Menyiapkan diri seperti menjaga kesehatan dengan cara istirahat yang cukup dan menjaga imun tubuh agar pada saat pelaksanaan ujian kita tidak terganggu konsentrasi disebabkan misalnya flu ataupun diare dan lain-lain. Yang kedua, menyiapkan diri dengan memahami dari mempelajari soal-soal UP pada tahun sebelumnya, seperti memahami kata kunci dan istilah-istilah yang sering muncul, misal teori pembelajaran, jenis-jenis penilaian evaluasi berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan, kode tingkat kognitif dan kata kerja operasionalnya, unsur tujuan pembelajaran yang memenuhi A, B, C, D, dan banyak lagi lainnya. Ini tentunya harus dengan cara belajar secara intens, baik mandiri maupun bimbingan belajar. Yang ketiga, menyiapkan diri dengan memastikan perlengkapan ujian, mulai dari kelengkapan berkas dan kelengkapan sarana prasarana ujian, seperti berkas ujian, kartu ujian, fakta integritas, KTP peserta ujian. Kemudian yang keempat, menyiapkan diri dengan mempersiapkan peralatan ujian. Yang pertama, laptop. Laptop dengan RAM minimal 4 GB, kondisi mesin dan baterai normal, sehingga mampu menginstal aplikasi ujian berbasis domisili. Jika memungkinkan, persiapkan laptop cadangan yang sudah standby, diinstal aplikasi juga. Jadi ada minimal 2 laptop yang disiapkan. Yang kedua, Android sebagai media Zoom Meet dengan pengawas ujian. Pastikan baterai dan HP dalam keadaan normal tanpa kendala kamera, baterai maupun mesin HP. 3. Kuota data minimal 10 GB dengan mempersiapkan jaringan cadangan, misal terjadi hilang sinyal saat mati lampu dan sebagainya. Yang keempat, tripod atau penyangga HP. Yang kelima, genset bila diperlukan, khawatir mati lampu dan baterai laptop meragukan. Oke, selanjutnya untuk trik dalam mengerjakan soal UP PPG dalam jabatan. Ini berbicara tentang trik bagaimana. Yang pertama,
di kesiapan mental ini berkaitan dengan kemampuan memanajemen waktu sebaik dan seefisien mungkin, maka kita sangat perlu memperhatikan trik memanage waktu dan soal tersebut dengan cara Pertama, kita sudah tahu bahwa jumlah soal adalah 120 soal. Kedua, kita sudah tahu bahwa durasi waktu adalah 180 menit. Yang ketiga, kita sudah tahu bahwa nilai passing grade ambang batas kelulusan adalah 70. Ini kita menilik ke tahun lalu. Yang keempat, maka kita harus tahu berapa jumlah soal yang harus benar untuk mencapai ambang batas. Pahami passing grade. Nilai passing grade atau ambang batas itu sama dengan jumlah jawaban yang benar dibagi jumlah soal dikali 100 untuk poin total. Maka harus menghasilkan 100. Ini untuk soal yang benar semua. Maka ketika kita tahu bahwa ambang batasnya 70, maka kita harus hitung yaitu jumlah soal yang harus benar, kita umpamakan X, dibagi jumlah soal seluruhnya yaitu 120 dikali poin total atau nilai total 100 sama dengan 70. Maka X itu adalah 70 per 100 dikali 120 soal sama dengan 80 soal yang harus benar. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa soal yang harus benar adalah 84, maka kita harus bisa mengetahui lagi berapa waktu yang kita butuhkan, dan kita harus bisa seimbangkan waktu dengan jumlah soal. Jumlah soal 120, durasi waktu 180 menit, atau bisa dikatakan 3 jam. Artinya setiap soal berdurasi 1,5 menit. Kalau kita sudah lebih dari 1,5 menit dalam mengerjakan satu soal, berarti kita sudah kehilangan waktu untuk di soal berikutnya. Itu berlaku seterusnya dan seterusnya sehingga soal sampai ke 120 soal. Maka setiap 1 jam, artinya kalau kita bagi 120, kita bagi 180, kita bagi 120 soal selama 3 jam, maka 1 jam kita harus menyelesaikan soal sebanyak kelipatan 40 soal. Kita lihat dalam bagian berikut. Kita mulai mengerjakan soal 1 sampai 40 dengan waktu hitung mundur dari 180 menit. Berarti target kita di soal 140 kita sudah di menit 121. Begitu selanjutnya, ketika kita sudah di soal 41 sampai 40, ini maksudnya 80 ya. Jadi 41 sampai dengan 80 soal, maka 41 sampai di soal nomor 80, maka waktu yang kita target selesai pada menit ke 120 sampai 61 menit kita harus sudah di nomor 80. Maka ketika kita sudah di menit 60, maka kita sudah antara soal nomor 81 dan 120 soal. Begitu 1 menit lagi waktu tersisa, berarti kita sudah harus membaca soal ke 120. Ini bagian yang harus kita pahami. Artinya kita selalu harus menjaga konsentrasi antara bagian soal dengan durasi waktu yang terus berjalan menghitung mundur. Ini untuk menjaga konsentrasi kita dalam memanage waktu. Selanjutnya, trik dalam latih fokus. Setelah kita tahu bahwa untuk mencapai PG atau passing grade 70, kita harus mencapai 84 soal yang betul.
maka kita harus melatih fokus dengan cara berpikir seolah-olah soal hanya ada 84 soal. Nah, ini maksudnya adalah agar kita tidak terbebani dengan banyaknya soal sebanyak 120. Jangan dulu pikirkan soal yang sebanyak 120 soal. Maka kita seolah-olah kita punya waktu banyak yang lebih dari 180 menit tadi. Biasanya ketika ada soal eksak, nih misalnya soal matematika yang hitung-hitungan, kita akan tertantang menyelesaikan karena berpikir akan mendapat jawaban yang pasti benar. Seperti ini contohnya. Kita dihadapkan dengan soal matematika dan kita berpikir, wah ini akan lebih mudah dan pasti jawabannya pasti benar kalau kita dapat menemukan. Namun yang sebaiknya tunggu dulu. Coba perhatikan lagi bentuk soalnya. Apakah kita mampu menyelesaikannya dengan cepat dan tepat, atau malah hanya akan menghabiskan waktu dan tidak menemukan jawaban dengan cepat dan tepat. Padahal ada soal berikutnya yang bisa saja kita selesaikan dengan membaca dan memahami secara nalar dengan waktu yang lebih singkat. Bisa jadi tidak cukup 1 menit. Maka sebaiknya lewati soal-soal ini dengan cara pilih jawaban ragu-ragu dan ulangi lagi nanti jika masih ada waktu setelah semua soal 120 tersebut bisa kita jawab. Dengan catatan, setiap soal yang kita kerjakan dari soal nomor 1 sampai 84 ini, kita harus merasa yakin betul. Yakin benar. Baru kemudian setelah kita berada di menit ke antara 81 dan 120 soal ya, berarti kita udah habis 2 jam, maka kita jam ketiganya dari 60 menit ke 0 menit. Nah, ini kita fokus lagi 15 soal berikutnya, yaitu dari 85 sampai 100. Seolah-olah kita berpikir masih ada sekitar 10 atau 15 soal dari 84 tadi yang kita masih keliru. Bisa jadi masih salah. Maka biar kita lebih yakin untuk mencukupi 84 soal yang betul, maka coba kita manfaatkan sisa waktu dari 60 ke 0 menit tersebut menyelesaikan 15 soal saja. Kita tidak berpikir tentang ada 35 soal, tetapi kita kerjakan hanya 15 soal. Ini untuk langkah pertama. Setelah kita berhasil sampai nomor 100, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 101 sampai 120, tentunya dengan cara ulangi lagi cara tersebut sampai kita berhasil menyelesaikan semua soal sebanyak 120 dengan waktu yang tentunya kan semakin mepet, semakin habis waktu itu. Tetapi yang harus kita ingat, jangan sampai ada soal yang tidak terisi. Nah, ini yang jadi catatan penting. Maka kita perlu tadi manage waktu yang di bagan supaya kita tidak keteter. Tetapi yang pertama kita lakukan adalah fokus soal yang kita kerjakan 84 dulu. Kalau betul semua, insya Allah kita lulus. Tetapi ketika kita masih ada waktu, manfaatkan kita selesaikan sampai 100. Ketika kita masih ada waktu, kita selesaikan soal semua dalam keadaan terjawab. Artinya, lebih dari itu kita berpeluang, ada kemungkinan, ada keberuntungan, ada kemungkinan hoki. Tetapi jika ada yang tidak kita jawab, itu sangat disayangkan karena sudah pasti salah. Tetapi kalau kita isi semua jawaban terisi, insya Allah kemungkinan ada keberuntungan atau memang jawaban kita tepat karena kita sempat menghitung, sehingga kita bisa lebih yakin untuk bisa lulus UP maupun pretest PPG 2023. Demikian tips dan trik dalam mengerjakan soal UP PPG dalam jabatan. Namun sekali lagi ini juga berlaku trik ini dalam menghadapi pretest bagi kawan-kawan yang alhamdulillah terpanggil atau terundang pada pretest 2023 ini.
Mudah-mudahan ini dapat membantu ya. Terima kasih. Yakin pasti lulus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.